Bahkan saya kemarin dampingi memberikan konsultasi ke teman-teman pedagang toko kelontongan yang juga kena bahasa saya gampangnya palak ya dari para penegak hukum, baik itu penegak hukum Balai POM di Jayapura maupun juga polisi-polisi di sana. Nah, kalau ditanya apakah ada polisi yang baik, kita nggak usah bahas. Memang polisi baik tugas mereka. Kan misalnya harus dipuji-puji kalau ada polisi yang baik. Enggak, itu memang tugasnya mereka. Saya pernah menggerebek dalam arti ngedatengin satu daerah penambangan di Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Ya, di sana di atas itu ada proyek CSR ya perusahaan. Pas saya datang itu tempat ternyata di situ isinya proyek CSR-nya yang isi polisi-polisi. Lagi pada tidur-tiduran sana. Ya, jadi CSR-nya perusahaan yang isi polisi, ya kan? Lucu. Minggu lalu ada diskusi dengan ahli perbankan. Kenapa bunga bank? Salah satunya yaitu dia bilang salah satunya ya karena bank-bank ini juga harus nyetor ke sana nyetor ke sini. One Kawan TV1. Mahal saja nih mengikuti diskusi dari tadi ya. Oke, saya persilakan kepada Pak. Coba di kameranya Dari posisi dulu, dari posisi. Saya juga posisinya belum bagus ini Oke. Posisi supaya kita sesuai dengan semangat reformasi Polri. Ya. Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa yang salah dengan institusi Polri kita sehingga lahir? Ada yang salah. Apa yang salah? Ada yang salah pasti. Apa yang salah? Tadi Pak Soleman Ponto menjelaskan bahwa yang salah itu masih istilahnya yang salah itu adalah sistem, struktur dan kultur Polri kita masih militeristik. Jadi ada kesalahan dalam pemisahan Polri dengan TNI zaman Orde Reformasi ini. Ya. Sehingga Polri masih membawa-bawa sistem, struktur dan kultur militer. Misalnya masih pakai tongkat komando, ya kan? Bawahan masih ikuti yang atas. Lalu Polri masih statusnya sebagai PNS, sebagai teks bahasa Inggrisnya dimatiin lagi. Saya langsung ke Pak Haris Sajar ya. Ya. Sebelum dilanjutkan, saya mau saran buat menjadi opera Zoom ini teks bahasa Inggrisnya dimatiin ya pengganggu karena nggak sesuai juga sama omongan kita kan. Ini yang baca jadi bingung. Baik, ya kalau kamu di offline nggak ngeliat, saya di layar ngeliat baca ada bahasa Inggrisnya ya. sampai lain lah yang mau ngomongin sesuai. Baik Ibu Bapak sekalian, masih ada di situ ada sahabat saya Pak Soleman Ponto ya. Tadi saya udah dengar penerangan bicara ya Pak Kamaludin ya yang jadi superstar penegakan di Indonesia ini. Pak Susno, Pak Soleman dulu kita sama-sama ngebongkar soal Lagi dicekal Pak. 2016. Kami berdua lagi dicekal. Oh ya dicekal ya. Baik, saya mungkin bicaranya dari perspektif hak asasi manusia aja. Sebenarnya polisi itu sebetulnya justru dia adalah pembela HAM. Dia adalah orang atau institusi yang orang-orangnya dipaksa untuk menjadi pembela dan pelindung hak asasi manusia.
Kenapa? Karena polisi itu fungsinya dua. Meskipun di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tahun 2002 dibilangnya tiga kan tugas polisi kan, keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Tapi sebetulnya keamanan dan ketertiban itu kurang lebih satu angle lah. Dia angle soal penggunaan kekuatan fisik. Sementara kalau penegakan hukum adalah bagian dari, kalau Pak Sacipto Raharjo, profesor dari Undip, dia mengatakannya sebagai ujung tombak dari penegakan hukum. Nah, jadi dengan dua kamar besar tadi itu, polisi ada dua kebutuhan penegakan hukum dan kebutuhan soal keamanan. Maka yang namanya negara Republik Indonesia ini, yang kita ini semua lahir di tengah-tengah sudah ada republik itu, kita harus negara ini menciptakan, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga dan memberi pelayanan hukum tadi itu. Nah, untuk itu kan dia dikasih kewenangan tuh, dikasih biaya, dikasih alat, tetapi alat dan kewenangan tersebut itu disalahgunakan. Nah, kita lagi di tengah gelombang yang ketiga dalam penyalahgunaan wewenang alat dan saya mau nyambung nanti apa yang dibilang oleh Pak Kamarudin tadi itu. Tengah situasi, jadi ada tangan, ada alat, itu ada gelombang, kita ada di gelombang ketiga kejahatan negara dalam bidang ekonomi dan hukum. Gelombang pertama dulu itu yang dilakukan dengan mobilisasi kekuatan fisik, ya. Jadi orang diculik, orang dibunuh, diberondong di jalanan gitu kan. Dulu banyak, meskipun sekarang juga terjadi, tapi sebanyak dulu. Jadi model kejahatan negara seperti itu. Masuk dia ke gelombang kedua, di mana para aparatus negara itu disuap. Jadi dia mentalitasnya hanya digaji terus disuap. Nah, di gelombang yang ketiga, ternyata yang menyuap itu posisinya ada di dalam institusi negara. Jadi yang berbisnis itu ternyata sudah para pejabat negara. Jadi bayangkan di dalam negara itu isinya orang yang punya kepentingan bisnis atau kelompok orang yang mewakili kepentingan bisnis, tetapi juga punya kewenangan hukum. Gitu. Nah, itu adalah salah satu temuan atau tren dari para analis di bidang ekonomi politik. Jadi dia bilang kenapa ekonomi politik di satu negara itu hancur, karena tidak ada fairness di sana, karena yang ada hanya akumulasi kekuasaan, kepentingan, dan juga modal di satu kelompok. Nah, itulah yang terjadi, kesadaran bahwa mereka itu punya kewenangan yang dicari, kenapa tidak kita aja yang gunakan dan lain-lain. Itulah makanya kalau kita cek di perusahaan-perusahaan tambang, mereka bukan lagi dibayar untuk mengamankan. Yang mengamankan itu levelnya level lokal. Tetapi kalau pejabat-pejabat tingginya di institusi yang punya senjata dan penegakan hukum, mereka udah punya saham di sana, udah menjadi owner kondisinya. Perusahaan tambang, perusahaan sawit, bahkan saya kemarin dampingi memberikan konsultasi ke teman-teman pedagang toko kelontongan yang juga kena bahasa saya gampangnya palak ya dari para penegak hukum, baik itu penegak hukum Balai POM di Jayapura maupun juga polisi-polisi di sana. Nah, situasi ini meluas. Jadi di mana-mana, di segala sektor. Gitu.
Jadi mereka sadar betul bahwa ngapain kita layanin mereka, itu kan mereka orang pengusaha, kita harus dapat duit dari mereka. Jadi ada perspektif seperti itu dan selalu menganggap segala sesuatu itu ada uangnya. Kan kalau saya selalu bilang bahwa kalau kamu mau dapat duit ya lepas baju kamu, jadilah pengusaha. Gitu. Kalau mau jadi aparatur negara, ya kalau kamu kerjakan dengan baik, seperti Bung Hatta, Pak Hum, ya itu memang dia truly profesional yang beretika dan berintegritas, dan imbalannya itu surga. Gitu. Dan kalaupun di dunia, kalau kamu nggak punya duitnya, orang akan bantu kamu, tapi bukan kamu menyekolahkan kewenangan kamu. Nah, ini situasi ini terjadi, saya nggak perlu nambahkan berbagai macam kerusakan yang sudah diceritakan. Ini galak-galak semua di sini. Tadi Pak Komarudin, Pak Sulaiman Ponto, Pak Margarito, nanti Pak Susno juga akan cerita banyak. Tapi saya udah sering saya ngungkap kasus-kasus kejahatan yang melibatkan polisi. Nah, situasi itu justru akhirnya balik ke poin saya yang awal. Polisi akhirnya pamrih menjual kewenangannya. Pun lawyer-lawyer saya kan sering, ini orang di polisi, polisinya bilang sama klien saya, klien saya diginiin, kamu kalau bisa ganti lawyer, lawyernya jangan Haris Ashar, kayak gitu, sering digituin. Jadi udah begitu sangat detail penguasaan dan pemahaman para penegak hukum itu, di mana mereka bisa mencari. Saya pernah didatangi oleh satu pengamen yang ketika masa pandemi mereka nggak bisa kerja, dan akhirnya mereka dagang burung. Tiba-tiba mereka dagang online, diarahkan ke satu polsek di daerah Jakarta Barat. Ternyata sampai di sana bukan pembeli, ternyata burung itu disita semua, dan ternyata yang mesin itu polisi, dan dikenakan tuduhan pasal fatwa ilegal. Kasihan, jadi mereka orang-orang itu udah miskin, mau bertahan hidup, malah dikenakan kasus-kasus seperti itu. Akhirnya burung-burungnya diambil semua, nggak cuma 1-2 orang tapi banyak. Jadi saya ingin menggambarkan dari cerita itu bahwa sampai di orang-orang kecil pun kena, sampai di berbagai isu-isu itu kena. Jadi nggak cuma tambang yang gede-gede aja, tapi yang kecil juga ada. Nah, kalau ditanya apakah ada polisi yang baik, kita nggak usah bahas memang polisi baik, tugas mereka. Kan kesannya harus dipuji-puji kalau ada polisi yang baik. Enggak, itu memang tugasnya mereka. Nah, sekarang jadi saya ingin mengatakan, balik ke poin saya tadi awal, jadi mereka itu yang harusnya melindungi hak asasi, mereka itu justru menjual kewenangannya, dan akhirnya ketika dipraktekkan, siapa yang bisa beli, itulah memunculkan praktek diskriminasi. Ya. Jadi dalam banyak kasus mereka tunduknya pada uang dan juga pada kekuasaan. Gitu. Akhirnya kalau masyarakat nggak punya kekuasaan, nggak punya uang, maupun dia, apakah dia jadi korban, apakah dia jadi pelapor, apakah dia yang jadi tersangka, kalau Anda bukan bagian dari kekuasaan, Anda bukan atau tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki uang, Anda ya wassalam, Anda akan mengalami kiamat hukum lah pada kasus yang di mana dilekatkan pada diri orang itu. Nah, sekarang bagaimana mereformasinya? Saya nggak terlalu minat ya membahas secara akademik di forum ini bagaimana reformasi Polri itu bisa dilakukan. Saya lama dulu ikut diskusi soal reformasi Polri. Saya bahkan pernah jadi anggota reformasi birokrasi Polri di zamannya Pak Sutanto. Alhamdulillah nggak jalan reformasi itu. Yang saya mau katakan begini, bagaimana cara kita memperbaiki? Ya menurut saya
kita nggak bisa berharap atau nggak bisa berharap hanya dari Pak Sigit Kapolri atau sejumlah nama di dalam ini itu nggak bisa. Momentumnya banyak, tetapi komitmennya kurang. Presiden misalnya ngumpulin Kapolda dan Kapolres Indonesia. Yang dibilang sama Presiden itu cuma gaya hidup, tetapi isi rekeningnya, sumber uangnya nggak diomongin sama Presiden. Mestinya kan kalau mau ngomong, Presiden hentikan keterlibatan praktek bisnis atau menggunakan kewenangan hukum untuk mencari uang. Bukan soal gaya hidup. Gitu. Nah, kalau gaya hidup tapi kantongnya tetap diisi sama uang-uang yang kita sumbernya tidak patut, kan sama juga bohong. Itu menunjukkan bahwa Presiden kurang paham ya tentang apa yang dibutuhkan masyarakat soal Polri hari ini. Yang kedua, Presiden tidak tegas. Presiden tidak tegas mendorong ini. Saya khawatir Presiden ngumpul di istana itu dalam rangka untuk menunjuknya saja pada Listio Sigit sebagai orang yang dia tunjuk. Dan juga untuk menenangkan publik di tengah gegap gempita dari Sambo, Kanjuruhan sampai ke Teddy Minahasa. Ini kan cuma puncak dari gunung es, di bawah-bawah kasus banyak banget, story itu banyak banget. Nah, jadi bagaimana mereformasi Polri? Kalau menurut saya ya, ungkap aja kasus yang besar-besar yang melibatkan para pejabat Polri atau yang melibatkan kewenangan pejabat Polri di tingkatan tertentu yang disalahgunakan. Nah, kalau dan tinggi kantor polisi, karena kayak Mabes itu nggak usah nanganin kasus-kasus. Misalnya saya lagi dampingi satu anak muda yang punya burung, yang burung itu dianggap burung ilegal, tapi yang nanganin Barreskrim Polri. Menurut saya itu mah levelnya level Polres, tapi ini Mabes Polri. Nah, mestinya Mabes Polri itu mengungkap kejahatan-kejahatan yang kompleks, complicated, dan juga melibatkan para pejabat-pejabatnya. Nah, itulah tugas Mabes Polri. Nah, kalau Mabes Polri diisi dengan kasus-kasus yang seperti itu, saya pikir polisi dengan sendirinya akan membaik. Tidak usah mikirin soal survei, persepsi publik, opini publik. Gak ada di dalam undang-undang bahwa Polri itu harus hidup dengan opini publik. Polri itu harus bekerja, bukan mikirin opini publik. Jadi saya ingin pendapat singkat saya untuk mengatakan bahwa yang harus dilakukan oleh Mabes Polri dan para pimpinan para pimpinan di Mabes Polri adalah mengungkap kasus-kasus yang melibatkan ya pejabat-pejabat Polri atau anggota-anggota Polri di tingkat-tingkat yang tinggi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Mabes Polri. Nggak usah udah ngurusin kasus-kasus yang seret-seret gitu, nggak usah. Meskipun kita tahu semua ya, ada jejaring-jejaring itu yang bekerja di dalam Mabes Polri, maklar-maklar calo-calo itu yang bekerja itu kan di luar banyak, mungkin tahu ini akses ini segala macam. Tapi saya adalah Mabes Polri, Pak Listio, mari kita tunggu komitmennya untuk bongkar itu semua. Dan di level keamanan, bisa nggak Mabes Polri untuk narik pasukannya itu? Kan pasukan-pasukan kita ini kan banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Ya kan? Giliran orang miskin dikasih nggak pasukan yang bawa geser yang udah ada luar sah. Kalau kita tanya sama teman-teman yang advokasi agraria, banyak di tengah daerah konsesi tambang, konsesi sawit, dibikinkan barak-baraknya Brimob, pasukan ini, pasukan itu ada semua. Bahkan masyarakat sekitar nggak punya listrik, di barak itu ada listrik. Saya pernah menggerebek dalam arti ngedatengin satu daerah penambangan di Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Ya, di sana di atas itu ada proyek CSR ya, perusahaan.
Pas saya datang itu tempat, ternyata di situ isinya proyek CSR-nya yang isi polisi-polisi. Oh, lagi pada tidur-tiduran sana. Ya, jadi CSR-nya perusahaan yang ngisi polisi, ya kan? Lucu. Itu ya capek lah yang kayak gini-gini negeri kita kayak gitu. Jadi ya mengerakyat cuma dibutuhin kalau mau pemilu aja. Tapi kalau rakyat itu dibutuhin 2, pemilu sama suruh belanja. Kan orang miskin yang suruh beli bawang tuh. Suruh beli bawang, beli gula. Yang harganya ada harga ini, biaya untuk keamanan, biaya untuk suap. Jadi orang miskin yang dihitungan untuk bayar biaya-biaya itu. Termasuk sampai bunga bank itu sendiri. Tanya kenapa Bu? Minggu lalu ada diskusi dengan ahli perbankan. Kenapa bunga bank? Salah satunya yaitu dia bilang salah satunya ya karena bank-bank ini juga harus nyetor ke sana nyetor ke sini. Dan dibebaninnya ke konsumen perbankan. Makanya bunganya tinggi, misalnya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya orang miskin subsidi orang kaya di negeri ini. Jadi orang kaya itu bukan karena kecerdasan, dia cuma karena menguasai kewenangan dan menguasai informasi, dan itu dibiarkan. Monopoli itu juga melibatkan para penguasa. Kalau ada yang memberontak melawan, dia dicariin pasal-pasal pidana supaya dibungkam. Ya begitulah ceritanya. Entah 2024 ini kita berubah atau enggak, ya cuman Tuhan dan supir bajai yang tahu kita bisa dapat pemimpin yang baik apa enggak. Saya berhenti di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Haris Ajar atas pandangannya. Haris ini di umur 50 masih berani. Kalau saya di 47 saya sudah mulai tidak seberani dia lagi. One Kawan TV 1